Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat teori kinetik gas. Seperti yang sudah saya minta untuk rangkum, ada sifat gas ideal, itu terdiri atas partikel-partikel yang disebut molekul yang tersebar merata di suatu ruang tertutup dalam jumlah banyak. Kemudian dia bergerak dengan arah sembarang sehingga mempunyai energi kinetik. Nah, energi kinetiknya ini terdiri dari energi kinetik translasi, rotasi, dan juga vibrasi. Nanti akan kita bahas di energi dalam. Kemudian dia mengikuti hukum 2 Newton tentang gerak, atau yang F sama dengan M dikalikan A. Kemudian yang keempat, perubahan energi terjadi karena tumbukan lenting sempurna antara partikel satu terhadap yang lain, atau terhadap dinding ruang tersebut. Kemudian yang kelima, gaya tarik-menarik antar partikel diabaikan, dan yang keenam, ukuran partikel gas ideal jauh lebih kecil daripada jarak antara partikel-partikelnya. Kemudian gas ideal ini memenuhi ada namanya hukum Boyle, hukum Charles, hukum Gay-Lussac, dan juga hukum Boyle-Gay-Lussac. Kalau hukum Boyle itu, dia disebut juga proses isotermal. Nah, pada proses isotermal ini, suhu gas yang berada dalam ruang tertutup konstan, sehingga tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Atau dapat saya tuliskan, P kali V sama dengan konstan. Atau misalnya nanti ada gas, kemudian dia punya tekanan satu dan juga volume satu. Kemudian pada keadaan yang kedua, gas tersebut tekanannya diubah, namun suhunya sama. Nanti dia akan memenuhi perbandingan berikut, P1V1 sama dengan P2V2. Kemudian ada hukum Charles. Hukum Charles ini disebut juga proses isobarik. Isobarik, sorry, isobarik. Nah, isobarik ini berarti dapat dituliskan V per T sama dengan konstan. Atau V1T1 sama dengan V2T2. Ini dia. Kemudian ada hukum Gay-Lussac. Kalau hukum Gay-Lussac itu volumenya yang konstan atau disebut proses isochorik. Dapat ditulis dengan P per T sama dengan konstan. Atau P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Kemudian ada hukum gabungan Boyle dan Gay-Lussac. Jadi hasil kali antara tekanan dan volume gas dibagi suhu mutlaknya dalam ruang tertutup adalah konstan. Atau dapat dituliskan PV per T sama dengan konstan. Atau P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Dengan keterangan P itu adalah tekanan dalam Pascal, kemudian V-nya itu adalah volume dalam meter pangkat 3, kemudian T-nya itu adalah suhu, suhu dalam Kelvin. Gitu. Kemudian kita dapat mencari persamaan gas ideal dari hukum Boyle-Gay-Lussac. Jadi, jika terdapat N mol gas dalam ruang tertutup, persamaan gasnya itu dapat dituliskan dengan PV per T sama dengan N kali R. Atau dapat ditulis PV sama dengan nRT. Ini adalah persamaan gas ideal. P-nya tadi tekanan, V-nya volume, N-nya adalah jumlah gas, jumlah mol gas. Ini berarti bilangan bulat ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian R-nya adalah tetapan gas. Mungkin kalian kalau baca itu ada angkanya berbeda-beda. Ada yang bilang 8.314, ada yang 8,314 atau 0,08. Nah, itu sesuai dengan satuannya. Misalnya kalau saya pakainya yang 8,314, satuannya adalah Joule per mol Kelvin. Nah, mungkin kalian kalau misalnya menggunakan yang lain,
berarti satuan molnya ada yang pakai kilomol atau ada yang pakai satuan lainnya. Nah, PV-NRT ini juga dapat diturunkan ya dengan bilangan Avogadro. Dapat tulis, saya singkat, PV sama dengan N besar K dikali T. Ini juga persamaan gas ideal. Jadi dia dan dia ini sama. Hanya diubah. Di mana N-nya ini, N besar adalah banyaknya partikel. Kemudian K-nya ini adalah tetapan Boltzmann. Besarnya 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Gitu. Kemudian mungkin kita lanjutkan contoh soal dulu untuk hukum-hukum pada gas ideal. Baik, contohnya gas O2 memiliki volume 3 liter, kemudian suhunya 20 derajat Celcius, tekanannya 1 atmosfer. Kemudian gas tersebut dipanaskan hingga suhunya 50 derajat Celcius dan ditekan sampai volumenya 1,5 liter. Ditanya berapakah tekanannya sekarang? Ini menggunakan hukum Boyle-Gay-Lussac. Yang PV per T sama dengan konstan. Atau P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Tulis dulu yang diketahui. Pertama, ada volumenya 3 liter, berarti dia V1-nya 3 liter. Kemudian suhu satunya 20 derajat Celcius. Tekanannya 1 atmosfer. Kemudian pada keadaan 2, T2-nya sama dengan 50 Celcius. Pressure-nya adalah 1, sorry, berapa tekanannya? Berarti P2-nya ditanya ya. Kemudian volume 2-nya yang ada 1,5 liter. Nah, ini diubah dulu jadi satuan SI-nya, jadi SI. Liter jadi meter pangkat 3 itu 3 kali 10 min 3 meter kubik. Ingat, liter itu adalah desimeter kubik. Berarti naik ke meter, naik 1. Tapi karena dia kubik, maka dibagi 1000. Kemudian yang Celcius. Ini suhu, kalian harus ingat mengkonversi menjadi Kelvin. Celcius jadi Kelvin itu ditambah 273. Jadi 20 derajat Celcius jadi Kelvin ditambah 273. Sama dengan 293 Kelvin. Kemudian 1 atmosfer. 1 atmosfer itu sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Atau kadang ada buku yang menuliskan 1 atmosfer itu sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Nah, ini saya anggap dia 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian T2 juga kita ubah jadi Kelvin. Berarti 50 ditambah 273. Sama dengan 323 Kelvin. V2-nya berarti 1,5 kali 10 min 3 meter pangkat 3. Kemudian kalian masukkan nih ke persamaan ini. Berarti P1-nya sama dengan 10 pangkat 5. V1-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 3 dibagi T1. T1-nya adalah 293. Sama dengan P2-nya yang dicari. V2-nya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 3 dibagi T2-nya 323. Berarti ini 10 pangkat min 3 boleh sama-sama saya coret. Kemudian 1,5 dengan 3. Berarti yang kiri jadi 2. Kemudian 293 dibagi 323 itu berapa? Tahu dapat saya pindahkan ruasnya cari P2 ya. P2 sama dengan 323 kali 2 kali 10 pangkat 5 dibagi
293. Saya hitung dulu, 323 kali 2 dibagi 293. Itu sama dengan 2,204 kali 10 pangkat 5. Satuannya dalam Pascal. Ini adalah jawabannya. 2,204 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian contoh soal yang kedua. Suatu wadah diisi udara, kemudian suhunya diperbesar 3 kali semula. Tekanannya diturunkan seperempatnya. Yang ditanya adalah perubahan volume dibandingkan dengan awalnya. Jadi kalian tulis dulu yang diketahui. Pertama ada suhu 1. Suhu 1 misalnya kita bilang T. Kemudian ada suhu 2. Suhu kedua itu dia 3 kali semula. Berarti 3T. Di keadaan 1, tekanannya disebut P. Maka di tekanan 2, dia bilang tekanannya diturunkan seperempatnya. Berarti seperempat dari P. Yang ditanya adalah perubahan volume dibandingkan dengan awalnya. Ini pun juga menggunakan hukum Boyle-Gay-Lussac. Yang P, V per T sama dengan konstan. Pokoknya yang kalian ingat itu persamaan ini aja. Mau dia isotermik, mau dia isobarik, maupun dia isokorik. Nanti ujung-ujungnya juga sama. Misalnya dia isobarik nih, persamaannya PV per T. Isobarik P-nya konstan. Berarti tinggal P-nya aja kalian hilangkan. Ini. Jadilah persamaan V per T. Nih, sama kayak yang isokorik yang saya tulis nih. Sorry, ini saya salah tulis ya. Harusnya V per T. V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Sorry, sorry. Ini salah. Harusnya ini. Itu. Kemudian, yang lainnya coba saya cek dulu. Yang isotermal V1 V1 sama dengan P2 per T. Oh benar. Isobarik V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Gay-Lussac P1 per T1 sama dengan P2 per V2 ya. Berarti ini tadi ya, dikoreksi V1 per T1 sama dengan V2 per T2 untuk yang isobarik. Kembali lagi, berarti tadi hukum Boyle-Gay-Lussac, PV per T sama dengan konstan. Masukkan berarti P1, V1 per T1 sama dengan P2, V2 per T2. P1-nya adalah P. V1-nya berarti V1-nya berubah. Kita anggap V1-nya adalah V gitu ya. V2-nya adalah yang ditanya. V per T sama dengan P2-nya seperempat P. Kemudian V2 yang dicari dibagi 3T. Nah, di sini tinggal kalian pintar-pintar mencari atau menghitung yang mana yang boleh dicoret. Ini P-nya sama, boleh dicoret. T-nya juga sama. Berarti tinggal saya tuliskan lagi V sama dengan seperempat V2 dibagi T. 3, sorry, dibagi 3. Atau 3V sama dengan seperempat V2. Atau V2-nya sama dengan 12V. Ini jawabannya. Maka volumenya akan memuai atau terekspansi sebesar 12 kali semulanya. Kemudian saya ulang lagi membahas termodinamika lanjutannya. Jadi termodinamika itu berasal dari kata termos, artinya panas, dan dynamic yang artinya perubahan. Jadi termodinamika adalah ilmu yang membahas tentang kalor dan semua bentuk energi pada sistem. Jadi kalornya ini nanti akan berpindah, kemudian mengikuti hukum kekekalan energi, bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi dapat dikonversi ke bentuk lainnya. Nah, jadi nanti kalornya itu dia akan berubah menjadi energi dalam dan juga kerja. Seperti yang sudah saya jelaskan di kelas, kerjanya itu misalnya pada contoh penerapan kereta api uap. Jadi uapnya itu dapat menggerakkan mesin kereta api. Nah, itu adalah contoh dari termodinamika.
Kemudian ada hukum termodinamika, ada hukum ke-0, 1, 2, dan 3. Hukum ke-0 itu sudah kita bahas singkat di kelas yang kesetimbangan thermal. Nah, kalau hukum satu termodinamika ini, yang tadi saya bilang, hukum kekekalan energi. Kemudian ada istilah sistem dan juga lingkungan. Sistem itu sejumlah zat dalam suatu wadah yang menjadi pusat perhatian kita untuk dianalisis. Kemudian lingkungan merupakan segala sesuatu di luar sistem. Jadi sistemnya ini adalah gas ideal yang sudah kita bahas tadi. Kemudian kita dapat mencari usaha sistem pada lingkungan. Misalnya ada sebuah gas ideal terdapat dalam suatu wadah tertutup. Kemudian ada piston. Pistonnya ini bisa naik turun. Kita dapat mencari usahanya dari gaya dorong piston. Seperti yang sudah kita bahas waktu itu di fluida, bahwa pressure itu tekanan sama dengan gaya dibagi dengan luas area. Maka dapat kita cari gaya dorong pistonnya, F sama dengan P kali A, yang ini pindah ruas ke atas. Kemudian kalau kalian ingat, ada di dinamika Newton, usaha pada gasnya dapat dicari dengan W sama dengan F kali delta X. Delta X ini adalah perubahan posisi piston. Misalnya pistonnya awalnya di sini nih. Kemudian dia dinaikkan gitu ya. Ini gayanya ke atas. Maka dia ada perubahan posisi. Atau F-nya ini dapat kita ubah dari persamaan gaya dorong piston tadi. W sama dengan P kali A kali delta X. Sedangkan A dikali delta X ini apa? A kali delta X itu atau A dikali panjang. A-nya luas dikali panjang. Itu adalah volumenya. Maka dapat kita tentukan bahwa AdX itu sama dengan perubahan volume. Sehingga usaha gas ke lingkungan untuk proses dari volume 1 ke volume 2 dapat kita tulis dengan W sama dengan P dV. Sama dengan P dikali V2 min V1. Oke, kemudian kita dapat mencari usaha luar gas dengan grafik. Grafik usaha gas. Usaha luar gas. Itu ada misalnya grafik ya. Sorry, ini enggak presisi gambarnya, saya hapus dulu. Ini volume dalam meter pangkat 3, misalnya ini pressure-nya dalam Pascal. Maka dapat kita tuliskan misalnya ini ada V1, ini V2. Misalnya pada tekanan yang tetap, gasnya berubah volumenya dari volume 1 ke volume 2. Maka dapat kita katakan, ini kan grafiknya ini 0, ini V1, V2, dan semakin ke kanan dia semakin besar. Artinya apa? Volumenya semakin besar dari 1 ke 2. Dapat dikatakan bahwa proses ini adalah proses ekspansi atau memuai. Gasnya memuai jadi lebih banyak, Atau dapat kita tulis W sama dengan P V2 dikurang V1. Dan proses ini dilambangkan dengan proses positif. Artinya usahanya positif. Pada proses ini usaha dilakukan oleh gas. Ingat ya, positif kalau dia ke kanan. Kemudian ada yang ke kiri sekarang grafiknya. Ini V1, ini V2, ini V, ini P. Nah, dia ke kiri.
Nah, ini adalah proses kompresi atau dia memampat. W sama dengan P V1 min V2. Ini usaha dilakukan pada sistem. Beda ya, dilakukan oleh dan dilakukan pada sistem. Aduh, tipe. Pada sistem. Sistemnya ini adalah gas ideal tadi. Pada sistem atau pada gasnya gitu ya. Ingat prosesnya adalah negatif. Kalau ke kiri dia negatif, kalau ke kanan dia positif. Kemudian gimana kalau misalnya grafiknya ini berbentuk siklus? Nah, ini P Pascal, ini volume dalam meter kubik. Ini ya, ini misalnya A, B, C, D. Nah, ini grafiknya adalah siklus. Gimana cara mencari usahanya? Kalian bisa mencari satu-satu. Jadi kan ada 4 siklus. Ada WAB, WBC, WCD, dan WDA. Nah, kita lihat satu-satu. WAB, ini V1 dan V2. Tadi kita ingat rumus W itu adalah P dikali delta V, PdV, atau P V2 dikurang V1. Sedangkan pada WAB ini, apakah ada perubahan volume? Tetap V1 ya, dari A ke B, sehingga perubahan volumenya atau delta V-nya sama dengan 0. Atau dapat tulis P dikali 0 sama dengan 0. Kemudian WBC. WBC, apakah ada perubahan volume? Ada, berarti P V2 dikurang V1. WCD, apakah ada perubahan volume? Enggak, dia tetap V2. Atau V2 kurang V1 sama dengan 0. Berarti WCD-nya 0. Kemudian WDA. WDA apakah ada perubahan volume? Ada. Maka dapat kita tuliskan P sama dengan V1 dikurang V2. Kemudian kalau udah kalian cari satu-satu seperti ini, kalian jumlahkan. Berarti ada W, BC ditambah WDA. Gitu. Sama dengan usaha luar gas. Atau kalian bisa mencari dengan luas grafik. Luas grafiknya. Jadi misalnya nanti ada angkanya, V1 ini misalnya 2 gitu ya, V2-nya adalah 4. Terus P1-nya misalnya 2 Pascal, yang ini juga 4. Berarti kalian bisa mencari dari luas bangun grafiknya. Ini berarti bentuknya apa? Bentuknya adalah persegi. Berarti luasnya adalah sisi dikali sisi. Sisinya berapa? 2 ke 4. Berarti sisinya 2. Yang vertikal 2 ke 4 juga 2. Berarti 4 Joule. Ini adalah usahanya. Usahanya dapat dicari dengan luas grafiknya atau kalian cari satu-satu dengan ini. Mencari WBC dan juga WDA. Ini kalau kalian cari, pasti hasilnya juga 4 Joule. Coba kalian buktikan dengan mencari WBC dan WDA. Kemudian bandingkan hasilnya dengan mencari luas grafik. Kemudian ada usaha pada berbagai proses termodinamika. Tadi yang sudah saya bahas ada hukum Boyle, hukum Gay-Lussac, dan hukum Charles. Ada hukum Boyle Gay-Lussac. Nah, itu tadi isotermal, berarti suhunya konstan, isobarik, tekanannya konstan, isokorik,
volumenya konstan. Kemudian satu lagi ada namanya proses adiabatik. Jadi di adiabatik itu tidak ada pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Gimana cara mencari usahanya? Pada proses isotermal tidak ada perubahan suhu. Berarti tadi W-nya dapat kita cari dengan penurunan PdV atau pressure, tekanan dikali perubahan volume. Kemudian diintegralkan dari volume 1 sampai volume 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha pada proses isotermal itu sama dengan nRT ln V2 per V1. Ln ini adalah logaritma natural. Ini akan dipelajari di matematika. Kalau di fisika hanya digunakan sebagai alat perhitungan. Logaritma natural. Ini ya, yang perlu digarisbawahi adalah ini. nRT ln V2 per V1. Di mana N-nya itu adalah jumlah mol gas. Yang tadi saya tulis ya di teori kinetik gas. Kemudian R-nya adalah tetapan gas. Ingat, tetapan gas itu nilainya ada beberapa. Ada yang 8,314 Joule per mol Kelvin, ada yang 0,082 liter mol Kelvin, kalau nggak salah. Kemudian ada yang 8.314, itu kalau Joule per kilomol Kelvin. Nah, saya biasanya menggunakan yang 8,314. 8,314 Joule per mol Kelvin. Kemudian T-nya adalah suhu dalam Kelvin. Ln ini dapat kalian hitung menggunakan kalkulator saintifik atau di kalkulator HP kalian juga ada. Itu kalau misalnya HP-nya kalian rotate, itu ada tulisannya ln, ln. Nah, itu bisa kalian gunakan. Kemudian proses isobarik. Isobarik dia sama rumusnya dengan yang pertama tadi, W sama dengan P dikali delta V atau V2 dikurang V1. Kalau isokorik, ingat tadi, kalau tidak ada perubahan volume, maka usahanya sama dengan 0. Nah, kalau adiabatik, ini cukup kalian ketahui aja. Persamaannya ada konstanta Laplace, di mana Cp itu adalah kapasitas kalor. Tuh. Kita lanjutkan ke hukum satu termodinamika. Jadi hukum satu termodinamika ini yang tadi saya katakan merupakan perluasan dari hukum kekekalan energi, di mana energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah atau dikonversi ke bentuk lainnya. Tadi yang saya bilang, contoh penerapannya adalah kereta api uap. Itu dapat dituliskan Q sama dengan delta U tambah W. Ini adalah hukum satu termodinamika. Di mana Q-nya adalah kalor yang diterima atau dilepas. Satuannya adalah Joule. Kemudian delta U adalah perubahan energi dalam. Satuannya juga dalam Joule. W adalah usaha atau kerja. Dalam Joule juga. Kemudian seperti yang saya katakan di kelas tadi, energi dalam. Energi dalam itu adalah energi yang dimiliki oleh gas ideal. Ada energi kinetik translasi, ada energi kinetik rotasi, dan juga energi kinetik vibrasi. Jadi apa nih energi kinetiknya? Jadi ketika gas ideal itu sesuai sifatnya, dia menyebar secara merata. Gitu ya. Nah, ketika dia saling bertumbukan lenting sempurna dengan partikel gas ideal lainnya, maka terjadi ada energi kinetiknya.
atau karena dia bergerak. Maka ada 3 energi kinetik ini, translasi, rotasi, dan vibrasi. Jadi selain dia berjalan, bergerak secara lurus, dia juga berputar. Kemudian juga bergetar, vibrasi, vibration. Kemudian catatan, kalau W positif atau kerjanya positif, sistem melakukan usaha. Jika W negatif, sistem menerima usaha. Jika Q positif atau kalornya positif, sistem menerima kalor. Jika Q negatif, sistem melepas kalor. Kemudian jika delta U-nya, jika delta U-nya positif, suhunya naik, suhu naik. Kalau negatif, suhunya turun. Nah, jadi gini tulisannya. Nah, inilah ya. Ini perlu diingat nih. Kemudian saya jelaskan lagi pada proses isotermal, isokorik, isobarik, dan adiabatik. Tadi kita tuliskan Q sama dengan delta U plus W. Oh ya, sebelumnya saya tambahkan dulu. Energi dalam tadi dapat dihitung dengan persamaan 3/2 nRT. N-nya ingat ya jumlah mol gas, R-nya 8 gas, 8,314 kali 10⁻³ itu kalau yang liter. Liter mol Kelvin, kalau yang saya gunakan 8,314 Joule per mol Kelvin. Nah, T-nya adalah suhu dalam Kelvin. Berarti kalau U-nya 3/2 nRT, delta U itu kan perubahan energi dalam. Sedangkan dari persamaan 3/2 nRT ini, kira-kira mana variabel yang dapat berubah? Yang dapat berubah itu adalah T-nya. Sehingga dapat kita tuliskan delta U itu 3/2 NR T2 dikurang T1. Ini ya, mohon digarisbawahi. Nah, lanjut lagi kita tadi persamaan Q sama dengan delta U plus W. Kalau dia prosesnya isotermal, yang konstan tadi apa? Konstan adalah suhunya. Suhunya konstan. Tadi delta U itu sama dengan 3/2 NR T2 dikurang T1. Berarti kalau suhunya konstan, T2 kurang T1 nilainya berapa? Nilainya adalah 0. Artinya apa? Delta U-nya sama dengan 0. Dapat kita tuliskan Q sama dengan 0 ditambah W. Atau Q sama dengan W. Ini untuk proses isotermal. Kemudian untuk proses isokorik. Isokorik itu yang konstan adalah volumenya. Tadi Q sama dengan delta U plus W. Kemudian kita tahu W itu sama dengan P dikali V2 dikurang V1. Sekarang saya tanya, kalau misalnya volumenya konstan, berarti V2 kurang V1 sama dengan 0. Atau W-nya sama dengan 0. Dapat kita tuliskan Q sama dengan delta U ditambah 0. Atau Q sama dengan delta U. Ini adalah hukum satu termo untuk proses isokorik. Kemudian yang ketiga adalah proses isobarik. Isobarik itu yang konstan adalah tekanan. Berarti tadi Q sama dengan delta U plus W. Berarti ada semua Q sama dengan delta U plus W. Atau kalau kita jabarkan,
3/2 NR T2 kurang T1 ditambah PV2 dikurang V1. Ini adalah persamaan untuk isobarik. Satu lagi, ada namanya adiabatik. Sudah saya sebutkan tadi di awal, adiabatik. Adiabatik itu tidak ada kalor yang keluar atau masuk sistem. Tidak ada kalor yang keluar masuk sistem. Artinya apa? Q sama dengan delta U plus W. Tidak ada kalor, berarti Q-nya sama dengan 0. Atau dapat kita tuliskan 0 sama dengan delta U plus W. Atau W sama dengan minus delta U. Atau bisa juga delta U sama dengan minus W. Sama aja ya. Ini adalah persamaan untuk adiabatik. Kemudian kita masuk ke siklus Carnot. Jadi siklus Carnot ini adalah penerapan dari hukum termodinamika. Siklus Carnot ini diperkenalkan oleh Sadi Carnot untuk meningkatkan efisiensi suatu mesin. Tadi kan kita tahu tuh, Q sama dengan delta U plus W. Nah, dia ini mau meningkatkan efisiensi sehingga tidak banyak kalor yang terbuang. Jadi ingin diubah menjadi kerja semua, lebih banyak kerjanya dibandingkan perubahan energinya. Jadi siklus Carnot ini dia ada dua proses. Misalnya saya gambarkan dulu grafiknya. Ya kira-kira begini ya. Yang A yang di atas, A, B, C, D. Jadi dia ada proses isotermal dan juga adiabatik. Adiabatik. Jadi proses A ke B itu isotermal, B ke C itu adiabatik, kemudian C ke D itu isotermal, D ke A itu adiabatik. Sebenarnya proses isotermal dan adiabatik itu grafiknya mirip. Cuma yang perlu kalian ketahui kalau adiabatik itu dia grafiknya lebih curam. Nih, lebih menukik ke bawah. Ini adiabatik. Adiabatik. Itu ya. Kemudian pada mesin Carnot, kita dapat mencari efisiensi mesinnya. Efisiensi mesin Carnot itu dapat dicari dengan eta sama dengan 1 min T2 per T1 dikali 100%. Ini efisiensi mesin Carnot, siklus Carnot. Di mana eta ini adalah efisiensinya dalam persen. Kemudian T2 ini adalah suhu reservoir rendah. Dia dalam Kelvin. T1 adalah suhu reservoir tinggi. Dia juga dalam Kelvin. Kemudian ada juga rumusnya eta sama dengan 1 min Q2 per Q1 kali 100%. Di mana Q2-nya adalah kalornya, kalor yang masuk. Sorry, kalor Q2 itu adalah kalor yang dilepas.
dalam Joule. Q1 adalah kalor yang masuk dalam Joule. Ya. Lalu ada untuk menaikkan efisiensi mesin Carnot. Menaikkan efisiensi. Itu coba cari T1 min eta sama dengan T1 aksen 1 min eta aksen. Mana ini adalah efisiensi pada suhu T1. Ini efisiensi pada suhu T1 aksen atau pada reservoir yang diubah suhunya. Ya. Kemudian kita masuk ke contoh soalnya. Oh ya, sebelumnya saya tambahkan dulu ada namanya kerja mesin Carnot. Kerja mesin Carnot. Jadi memang termodinamika ini cukup banyak ya persamaannya. Kerja mesin Carnot itu dapat dicari dengan Q2 sama dengan Q1 min W. Q2-nya kalor yang dilepas, Q1 kalor yang masuk, W-nya adalah kerjanya. W adalah kerja dalam Joule. Atau W sama dengan Q1 min T2 per T1. Boleh kalian gunakan dua persamaan ini. Tergantung apa yang diketahui. Di mana T2 adalah suhu reservoir rendah, T1 adalah suhu reservoir tinggi. Masuk ke contoh soalnya, suatu mesin Carnot, jika reservoir panasnya bersuhu 400 Kelvin, akan mempunyai efisiensi 40%. Jika reservoir panasnya bersuhu 640 Kelvin, maka efisiensinya menjadi berapa persen? Di sini kalian bisa menggunakan persamaan yang menaikkan efisiensi mesin Carnot. Yang ini. Saya copy dulu. Cuma luarnya yang ke copy. Tulisannya sebentar. Ya, begitulah. Saya tambahkan teknik. T. T1. Itu min efisiensi aksen ya. Oke. Berarti dapat kita cari T1-nya. T1 itu sama dengan 400 Kelvin. Eta satunya sama dengan 40%. T1 aksennya 640 Kelvin. Ditanya eta aksennya berapa? Boleh tinggal kalian masukkan T1 berarti 400. 1 min 40% sama dengan T1 aksen 640. 1 min eta aksen. Berarti ini apa? Persen itu adalah per 100. 1 dikurang 40 per 100 sama dengan 640. 1 min eta aksen. Berarti 400. Sama kan penyebutnya. 100 dikurang 40 per 100 sama dengan 640. 1 min eta aksen. Berarti 400 kali 60 per 100 sama dengan 640 itu min aksen. Berarti dapat kita coret ya, 400 nolnya dengan dia. 4 kali 6, 24. Sama dengan 641 min aksen. Berarti 24, bukan 24 ya, 240. 240 sama dengan 641 min eta aksen. Kalikan silang ke dalam, 640 min 640 eta aksen. Maka
pindah ruas 640 eta aksen sama dengan 640 dikurang 240 sama dengan 400 dibagi 640. Itu dapatnya 62,5 kalau nggak salah. 0,0625 atau berapa ya? 0,625. 625. Jangan lupa dikalikan 100%. Atau 62,5%. Gitu. Jadi jawabannya efisiensinya jadi 62,5%. Atau boleh kalian cari satu-satu dulu. Tadi T1-nya 400 Kelvin. Ini saya bagi dua. Sebentar. Ya gitulah. Susahnya menulis di laptop. Kita kerjakan pakai yang cara mencari reservoir rendahnya dulu. Berarti tadi dapat kita tulis efisiensi itu sama dengan 1 min T2 dikurang T1 kali 100%. Jadi saya dulu T2-nya. Di efisiensi yang pertama, 40% sama dengan 1 min T2 per 400 dikali 100%. Berarti ini 40/100 sama dengan 1 min T2 per 400 dikali 100/100. Kemudian ini saya tuliskan 400/100. Kok 400? Udah mulai gak bener nih. 40 ya. 40/100 sama dengan 400 min T2 per 400 dikali 100/100. Berarti ini boleh kita coret, hilangkan. Terus kita kali silang. 100 kali 40, 16.000. Sama dengan 400 min T2 dikali 100. Nolnya boleh kita coret nih dengan dia. Berarti 160 sama dengan 400 min T2. Berarti T2-nya atau reservoir rendahnya sama dengan 400 dikurang 160. Sama dengan 240 Kelvin. Baru dari dapat T2, kalian cari pakai efisiensi yang kedua. Efisiensi yang kedua, aksennya berarti sama dengan 1 min T2 per T1 kali 100%. Tapi T1-nya adalah yang 640 Kelvin ini. Nanti kita tulis lagi sama dengan 1 min 240 per 640 dikali 100%. Sama berarti ya. Kita aksen sama dengan 1 min, langsung dikali aja 640 dikurang 240 bagi 640 dikali 100%. Berarti ini 400/640 kali 100%. Atau sama dengan 62,5%. Jawabannya sama ya. Baik mencari reservoir rendahnya dulu, atau kalian pakai rumus jadi ini. Gitu. Ya udah deh. Ya. Selanjutnya itu ada mesin pendingin. Kalau mesin pendingin ini dia berkebalikan dengan siklus Carnot atau mesin kalor. Jadi kalau mesin pendingin itu menyerap kalor dari reservoir dingin dan dibuang ke reservoir yang panas. Kemudian dapat kita tuliskan berlaku persamaan Q1 sama dengan W plus Q2. Jadi kita bilang Q1 itu yang tinggi ya. Q1. Sorry, berarti terbalik ini. Berarti Q2.
Oh, benar-benar. Q1 sama dengan W plus Q2. Q1 tadi kalor yang lepas. W-nya adalah usaha atau kerjanya dalam Joule. Q2 adalah kalor yang masuk. Coba kita cross check lagi. Kalau lepas Q1 kalor yang masuk. Tuh kan kebalik. Q2 yang dilepas ya. Q2 yang lepas. Aduh, kalor yang lepas. Kalor yang masuk. Sebenarnya bingungnya kalau menamakan dengan Q1, Q2 itu ini. Jadi kita kadang lupa menamakan Q1 itu apakah yang lepas, Q2 itu apakah yang masuk. Boleh juga sih kalian misalnya pakai ini, Qh dan Qc. Jadi kita tahu nih, H itu hot, berarti dia yang suhu tinggi. C itu yang cold, berarti yang suhu rendah. Hot ini berarti yang melepas kalor. Sedangkan kalau cold berarti dia yang menerima kalor. Sama dengan tadi T, kita bingung misalnya T1 atau T2. Boleh kita tulis TH atau TC. Jadi ini hot adalah reservoir tinggi, cold adalah reservoir yang rendah. Boleh kalau misalnya kalian lebih nyaman menggunakan TH, TC, QH, QC, boleh daripada menulis T1, T2, Q1, Q2. Ya, kan tadi saya terlanjur sudah menggunakan penulisan satu dan 2, jadi saya lanjutkan satu dan 2 gitu. Nah, kalau mesin pendingin ini dia berlaku Q1 sama dengan W plus Q2 atau kinerjanya kinerja mesin pendingin sama dengan Q1 dikurang Q2. Terus ada koefisien performansi. Koefisien performansi mesin pendingin. Koefisien performansi ini dilambangkan dengan Kp. Kp sama dengan Q2 per W. Atau dapat tuliskan Q2 per Q1 min Q2. Ini W-nya kita ubah ya dari yang atas ini. Ini mohon digarisbawahi. Kp adalah koefisien performansi, berarti Q2 adalah kalor yang masuk, dan Q1 adalah kalor yang keluar. Atau dapat tuliskan Kp, koefisien performansi, sama dengan T2 per T1 dikurang T2. Gitu. Gimana berarti T2 itu atau TH ya, kalau dia bilang TH berarti adalah reservoir panas. Suhu pada reservoir panas, bukan salah lagi, reservoir rendah maksudnya reservoir cold berarti ya, reservoir rendah atau yang dingin. T1 itu baru yang hot, baru yang reservoir suhu tinggi. Itu. Contohnya, misalnya, ini nggak mau contoh. Sebuah kulkas mempunyai koefisien performansi 5,5. Jika diketahui suhu di luar kulkas 27 Celcius, hitunglah suhu paling rendah dalam kulkas. Energinya nggak usah deh suhu dulu deh suhu. Hitunglah suhu paling rendah di dalam kulkas yang dapat diperoleh. Berarti
Terus dulu diketahuinya apa? Diketahui KP-nya sama dengan 5,5. Kemudian suhu di luar kulkas, berarti dia adalah T1-nya. Suhu yang panasnya gitu ya. Kemudian ditanya apa tuh? Ditanya adalah T2 berarti. Iya, ditanya adalah T2-nya. T2 atau suhu paling rendahnya. Tinggal kalian masukkan dari persamaan koefisien performansi sama dengan T2 dibagi T1 dikurang T2. Tadi ada ya di sini. T2 dibagi T1 kurang T2. Berarti masukkan. Tapi jangan lupa diubah dalam Kelvin. Berarti 27 ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. T2 tulis, KP-nya dimasukkan 5,5 sama dengan T2 dibagi 300 dikurang T2. Tinggal dikali silang ya. 5,5 dikali 300 min T2 sama dengan T2. 5,5 kali 300 itu 1650 kurang 5,5 T2 sama dengan T2. Tinggal dipindah ruas, berarti 1650 sama dengan T2 ditambah 5,5 T2. 1650 sama dengan T2 tambah 5,5 T2. Berarti yang depan ini koefisiennya adalah 1. 1 tambah 5,5. 6,5 T2. Maka T2 sama dengan 1650 dibagi 6,5 atau 253,8 Kelvin. Kalau kita mau cari berapa Celcius, berarti apa? Celcius ke Kelvin. Celcius ke Kelvin tambah 273, berarti Kelvin ke Celcius dikurang 273. Berarti 253,8 Kelvin dikurang 273 sama dengan minus 19,2 derajat Celcius. Ini adalah suhu di dalam kulkas yang dapat diperoleh dengan koefisien performansi kulkasnya 5,5 gitu. Selanjutnya ini ada soal-soal yang mungkin sudah dibahas di kelas, tapi ada juga yang belum. Oleh karena itu, mohon kalian perhatikan ya. Nomor satu, gas ideal pada tekanan konstan 2 atmosfer dipanaskan sehingga volumenya berubah dari 20 liter menjadi 30 liter. Berapa usaha luar yang dilakukan selama pemanasan? Diketahui 1 atmosfer sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Ini kalian tulis dulu, tekanannya konstan 2 atmosfer. Berarti P-nya 2 atmosfer. Atau 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian ada volume satunya 20 liter atau 20 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Kemudian volume 2-nya sama dengan 30 liter. 30 kali 10 min 3 meter kubik. Ditanya usaha luar, berarti W sama dengan P dikali delta V. Atau P dikali V2 dikurang V1. Masukkan P-nya 2 kali 10 pangkat 5. V2-nya adalah 30 kali 10 min 3 dikurang 20 kali 10 min 3. Berarti 2 kali 10 pangkat 5. Yang di dalam kalian keluarkan dulu nih. 30 kurang 20 dulu, 10. Baru dikali 10 min 3. Atau kalau kalian kalikan 20 kali 10 pangkat 5 dikali 10 min 3. Berarti pangkatnya dijumlahkan. 5 tambah min 3 berarti 10 pangkat 2 atau 2000 Joule. Itu jawaban nomor 1. Kemudian untuk nomor 2 ini grafik. Hitung besar usaha luar yang dilakukan oleh gas. Boleh kalian cari satu-satu dengan cara W sama dengan P kali delta V. Boleh kalian cari luas bangun datar yang di bawah garis grafiknya. Misalnya pada contoh soal yang A,
itu hanya satu garis dari A ke B. Maka grafiknya, luas daerahnya adalah yang di bawah grafik. Seperti ini. Berarti ini bisa kalian cari W-nya dengan luas bangun. Pada soal A ini, bangunnya adalah bangun apa? Kalau ini 0, berarti tingginya adalah, panjangnya adalah 3, sedangkan lebarnya dari 2 ke 4, yaitu 2. Berarti, tapi jangan lupa, ini ada 10 pangkat 5 paskalnya. Berarti dapat ditulis 3 kali 10 pangkat 5, karena ini satuannya 3, tapi ada 10 pangkat 5-nya. Jadi 3 kali 10 pangkat 5. Dikali lebarnya dia 2. Berarti 6 kali 10 pangkat 5 Joule. Gitu. Sedangkan untuk nomor B, kita langsung menggunakan cara mencari usaha dengan luas bangun datar. Berarti kalau ada beberapa siklus dari A ke B, B ke C, C ke A, maka bangun datarnya adalah yang di dalam grafiknya, di dalam panahnya ini. Berarti ini adalah luas bangun apa? Luas bangun segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi. Alas segitiganya yang mana? Boleh yang sini. Alasnya adalah 2 ke 6, berarti alasnya 4. Tinggi segitiganya berapa? Dari 2 ke 4, berarti 2. Setengah kali 4 kali 2, yaitu 4 Joule. Tapi jangan lupa, dia dalam 10 pangkat 5 Pascal, berarti ada 10 pangkat 5 Joule. Gitu. Kemudian yang C. Siklusnya hanya dari A ke B, berarti bangun datarnya adalah bangun yang di bawah garis A ke B. Ini kalau gambarnya presisi, kalian bisa melihat bahwa ini adalah gambar dari trapesium. Kita cari menggunakan luas trapesium. Luas trapesium itu sama dengan jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Jumlah sisi sejajar. Sisi sejajarnya yang mana? Berarti yang ini, misalnya saya bilang ini yang A, yang bawahnya adalah B. Berarti A-nya sisi atas trapesium. Berarti dari 0 ke 4, besarnya adalah 4. Yang bawah dari 0 ke 6, berarti 6. Tinggi trapesium itu yang ini. Kalau kalian lihat trapesiumnya, dia tiduran, bukan yang tegak berdiri. Berarti tingginya dari 2 ke 8, yaitu 6 dibagi 2. 4 tambah 6, 10. 10 kali 6, 60. 60 dibagi 2, maka luasnya adalah 30. Jangan lupa dia ada 10 pangkat 5-nya, berarti 10 pangkat 5 Joule. Ini adalah usaha oleh gas idealnya. Kemudian yang D. Yang D ini trapesium, tapi trapesiumnya tegak. Berarti sama dengan yang soal yang C. Luasnya sama dengan jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Jumlah sisi sejajar yang atas ini saya bilang A. Yang bawah saya bilang B. Berarti A tambah B. A-nya berapa? Dari 4 ke 8. Berarti 4. Yang bawah dari 2 ke 10 berarti. Berarti 8. Dikali tinggi trapesium. Tinggi trapesium itu berarti dari sini nih. 2 ke 6. Yaitu 4. Dibagi 2. 12 kali 4 dibagi 2. 48 bagi 2. 24. Jangan lupa dia dalam 10 pangkat 5 Joule. Inilah jawabannya. Usaha oleh grafik. Usaha luar gas ideal berdasarkan grafiknya. Jadi kalau misalnya hanya ada satu siklus A ke B, maka bangun datarnya adalah bangun yang di bawah siklus AB, garis AB. Kalau misalnya siklusnya ada banyak ini, A, B, B, C, C, A, itu adalah bangun datar yang di dalam grafiknya. Kalau kalian bandingkan, kalian bisa mencarinya juga satu-satu. WAB, WBC, dan WCA untuk yang B. Nanti pasti hasil sama, 4 kali 10 pangkat 5. Ini carinya pakai yang P berarti V2 kurang V1, yang itu.
Sedangkan B ke C, prosesnya isokorik, volumenya konstan, maka WBC 0. WCA, itu bisa dicari dengan yang nRT ln V2 per V1. Yang trapesium pun sama, bisa kalian cari dari WAB pakai nRT ln V2 per V1, bisa juga pakai yang isobarik. Pasti hasilnya akan sama dengan dicari menggunakan luas bangun datar di bawah grafiknya. Mungkin sampai sini dulu pembahasan pada kali ini. Mohon diperhatikan dan dilengkapi catatannya yang belum lengkap. Kemudian tugas akan saya sampaikan kepada PJ kelas masing-masing. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.